Judulnya aja udah provokatif banget ya kan? Riset peradaban. Ini tuh bukan sekedar judul, tapi sebuah pertanyaan besar. Jangan-jangan ada satu babak yang hilang dari sejarah kita? Coba deh bayangin sejenak. Gimana kalau timeline sejarah yang kita tahu, yang kita pelajari di sekolah, dari zaman berburu, terus pertanian, kota, sampai sekarang, ternyata nggak lengkap? Gimana kalau ada sesuatu yang besar, sesuatu yang canggih, tapi entah kenapa kehapus dari catatan sejarah? Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti dari pembahasan kita kali ini. Dan ini adalah Göbekli Tepe. Sebuah anomali yang jujur aja bikin pusing para sejarawan. Dibangun sekitar 11.500 tahun lalu, tempat ini benar-benar memaksa kita nulis ulang sejarah. Buat para penganut teori alternatif, ini bukan sekedar monumen tua. Ini adalah petunjuk pertama dari sebuah cerita yang jauh lebih besar. Jadi, apa sih sebenarnya inti dari teori riset peradaban ini? Yuk kita bedah satu-satu. Intinya tuh begini, jauh sebelum peradaban Sumeria atau Mesir kuno yang kita kenal, konon katanya ada peradaban global. Dan mereka ini nggak primitif, katanya mereka canggih. Tapi, sebuah bencana dahsyat melenyapkan hampir semuanya. Dan segelintir orang yang selamat harus mulai lagi dari nol, menyebarkan sisa-sisa ilmu mereka ke seluruh penjuru dunia. Jadi narasinya tuh kayak film epik ya. Pertama, ada zaman keemasan, sebuah peradaban global yang canggih di zaman es. Terus, boom, ada bencana dahsyat di akhir zaman es. Nah, dari sini ada para penyintas, semacam pahlawan gitu, yang menyebarkan kembali pengetahuan. Dan bagian terakhir, yang paling bikin panas, ada tuduhan kalau bukti-bukti ini semua sengaja ditutupi atau salah diartikan oleh para ahli. Para pendukung teori ini punya beberapa bukti andalan. Pertama, mereka nunjuk ke bangunan-bangunan kuno yang megah dan bertanya, gimana caranya orang zaman dulu bikin ini? Mustahil. Terus, mereka dengerin cerita-cerita banjir besar dari berbagai budaya dan mikir, wah, ini pasti memori kolektif dari satu bencana yang sama. Mereka juga menunjuk peristiwa iklim nyata, yaitu Yangtze Dryas sebagai pemicunya. Bahkan, ada juga varian teori yang lebih baru lagi yang disebut banjir lumpur atau mud flood. Nah, ini dia, satu foto bisa punya dua cerita. Ini foto penggalian di Moskow. Buat sejarawan, ini ya proyek konstruksi biasa aja. Tapi buat penganut teori mud flood, ini beda cerita. Lihat deh jendela sama pintu yang separuh terkubur itu. Buat mereka, ini adalah bukti bisu dari sebuah bencana lumpur raksasa yang mengubur peradaban mega sebelumnya. Oke, sekarang kita coba geser sedikit. Mari kita lihat apa kata data dan sains. Karena jujur aja, di sini ceritanya juga nggak kalah dramatis, tapi buktinya beda. Ini bukan lagi spekulasi. Grafik yang Anda lihat ini berasal dari data inti es Greenland. Lihat deh, penurunan suhu yang tajam banget itu. Nah, itulah Yangtze Dryas. Ini fakta ilmiah. Bumi kita memang pernah mengalami perubahan iklim yang super mendadak dan parah sekitar 12.900 tahun lalu. Nah, disinilah ceritanya bercabang. Baik sains maupun teori riset, dua-duanya mengakui adanya Yangtze Dryas. Tapi penjelasannya beda banget. Konsensus ilmiah bilang ini kemungkinan besar karena lelehan gletser masif yang mengacaukan arus laut. Sementara itu, teori riset ngasih skenario yang lebih blockbuster, sebuah hantaman komet yang ngubah dunia. Dan ini penting banget untuk dipahami. Sains itu nggak anti sama ide bencana loh, justru sebaliknya. Para ilmuwan itu mengakui adanya bencana-bencana purba yang luar biasa dahsyat. Contohnya, banjir Misula. Coba bayangin, bendungan es raksasa pecah dan air bah yang keluar itu saking kuatnya sampai bisa mengukir lanskap bebatuan kayak yang kita lihat di Channel Scaplands ini. Gila kan? Kutipan dari US Geological Survey ini benar-benar menggarisbawahi poin tadi. Awalnya, komunitas ilmiah juga skeptis soal ide banjir raksasa ini. Tapi karena buktinya kuat banget, akhirnya pandangan mereka berubah. Jadi isunya itu bukan apakah bencana mungkin terjadi, tapi lebih ke mana buktinya. Dan ini membawa kita ke kritik paling utama terhadap teori riset, masalah jejak yang hilang. Coba pikirin peradaban kita sekarang. Kita ninggalin jejak di mana-mana kan? Ada tambang, pabrik, kota, dan ya tumpukan sampah raksasa. Nah, logikanya peradaban global di zaman es juga harusnya ninggalin jejak serupa. Para arkeolog pun bertanya-tanya, mana bekas-bekasnya? Mana bukti produksi massal, industri, dan kehidupan sehari-hari mereka? Sampai sekarang, jejak-jejak krusial itu belum ketemu. Dan ini kesimpulan dari para profesionalnya. Society for American Archaeology, dalam surat terbukanya bilang dengan sangat jelas,
Setelah lebih dari 100 tahun riset arkeologi profesional, mereka nggak nemuin bukti fisik apapun yang mendukung keberadaan peradaban global canggih di zaman es seperti yang diceritakan teori ini. Oke, kalau bukti fisiknya dianggap lemah, kenapa ya teori ini begitu memikat hati banyak orang? Nah, sekarang kita masuk ke sisi manusianya. Kisah-kisah kayak gini tuh kuat banget karena mereka kena kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kita butuh cerita besar yang penuh makna, otak kita juga jago banget nyari pola, jadi kita gampang menghubungkan mitos-mitos kuno dengan bangunan-bangunan megah. Ceritanya sendiri kan seru kayak film petualangan, penuh misteri. Dan di zaman sekarang, di mana banyak orang mulai nggak percaya sama institusi resmi atau para ahli, cerita alternatif kayak gini seringkali terasa lebih jujur. Pada akhirnya, daya tariknya itu lebih ke emosional. Teori ini seolah-olah berbisik. Ada rahasia besar yang tersembunyi loh. Ada kebenaran yang jauh lebih seru daripada yang ada di buku sejarah. Dan jujur aja, janji akan sebuah penemuan besar itu adalah ide yang susah banget buat ditolak. Jadi gimana sebaiknya kita menyikapi ini semua? Mungkin kita bisa coba lihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Coba deh kita balik lagi ke fakta-fakta yang udah terbukti. Karena fakta itu sendiri udah luar biasa banget. Coba bayangin nenek moyang kita bisa bertahan hidup melewati perubahan iklim brutal kayak Younger Dryas. Bayangin juga, masyarakat yang kita kira primitif ternyata punya pengetahuan dan organisasi sosial yang cukup rumit untuk membangun sesuatu yang semonumental Gobekli Tepe. Itu sendiri udah jadi kisah ketahanan dan kejeniusan manusia yang gak kalah epik kan? Jadi kita sampai di akhir. Mungkin pertanyaan yang sebenarnya bukan lagi apakah bencana pernah terjadi, karena sains juga setuju itu pernah terjadi. Pertanyaan yang lebih menarik adalah, apakah bencana itu jadi akhir dari sebuah cerita peradaban yang hilang, atau jangan-jangan justru jadi titik balik yang membentuk awal mula dari kisah kita sendiri yang luar biasa ini? Jawabannya mungkin ada di antara keduanya, dan terus menunggu untuk kita gali dengan rasa ingin tahu, tapi juga dengan mata yang kritis.